surat-surat itu sudah dikirim ke berbagai klub, panggil. Ya, kita akan tunggu dalam mungkin 1-2 hari ini karena seleksi itu kan sudah dekat. Bukan seleksi, pelatnas itu sudah dekat untuk TC nanti di Bali, dan ini untuk pertama kali John Herman akan memimpin TC itu berlangsung di Bali karena John Herman juga sudah pernah ke Bali untuk melihat bagaimana fasilitas yang mewah yang dimiliki oleh klub Bali United yang selalu dipakai oleh tim nasional dari era STY Kluivert dan sekarang di era John Herman. Target tidak tanggung-tanggung harus juara di Piala AFF setelah 6 kali tidak juara, dan ini yang akan membuat Herman bersama punggawanya tertantang untuk memberikan yang terbaik. Jika Herman mampu melakukan itu, maka ini untuk pertama kali dalam sejarah kita juara di Piala AFF, dan ini menjadi batu loncatan bagi Herman. Ezra Walian, Ciro Alves, dan David Da Silva pamer skill di TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026, persaingan makin panas. Persiapan Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 semakin menarik untuk disaksikan. Sorotan kali ini tertuju pada 3 nama yang langsung mencuri perhatian selama pemusatan latihan atau training camp, yakni Ezra Walian, Ciro Alves, dan David Da Silva. Ketiganya tampil penuh percaya diri sejak sesi latihan pertama. Berbagai cuplikan yang beredar di media sosial memperlihatkan aksi-aksi individu yang memukau. Mulai dari kontrol bola yang rapi, umpan-umpan akurat, hingga penyelesaian akhir yang tajam, semuanya berhasil mengundang antusiasme para pendukung Garuda. Kehadiran mereka dalam pemusatan latihan menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan oleh pecinta sepak bola Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Ezra Walian menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang memiliki teknik tinggi. Beberapa kali ia memperagakan first touch yang bersih sebelum melepaskan umpan terukur kepada rekan setimnya. Kemampuannya membaca ruang juga terlihat sangat baik sehingga membuat alur permainan menjadi lebih hidup. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman bermain di Eropa dan Indonesia, Ezra tampak mampu beradaptasi dengan cepat bersama pemain lainnya. Pergerakannya tanpa bola menjadi salah satu nilai tambah yang bisa dimanfaatkan oleh tim pelatih dalam menyusun strategi menyerang. Sementara itu, perhatian besar juga tertuju kepada Ciro Alves. Pemain yang dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan menggiring bola ini beberapa kali berhasil melewati lawan dalam sesi latihan kecil. Aksinya yang penuh percaya diri membuat suasana latihan semakin kompetitif. Dalam latihan finishing, Ciro juga memperlihatkan ketajamannya. Beberapa tembakan kerasnya berhasil bersarang di gawang tanpa mampu dijangkau penjaga gawang. Hal tersebut menjadi sinyal positif bahwa dirinya berada dalam kondisi fisik yang sangat baik menjelang bergulirnya turnamen. Di sisi lain, David Da Silva tidak kalah mencuri perhatian. Striker berpengalaman tersebut menunjukkan naluri mencetak gol yang selama ini menjadi ciri khasnya. Hampir setiap peluang yang didapat mampu diselesaikan dengan efektif. Latihan penyelesaian akhir menjadi panggung bagi David. Dengan pergerakan cerdas di kotak penalti, ia berulang kali menerima umpan silang sebelum menuntaskannya menjadi gol. Instingnya sebagai predator di depan gawang terlihat masih sangat tajam. Kombinasi ketiga pemain tersebut membuat lini depan Timnas Indonesia diprediksi memiliki banyak variasi serangan. Ezra mampu berperan sebagai penghubung antar lini, Ciro memberikan ancaman dari sisi sayap melalui kecepatan dan kemampuan dribelnya, sedangkan David menjadi target utama di kotak penalti. Bila ketiganya benar-benar dimainkan secara bersamaan, Timnas Indonesia berpotensi memiliki lini serang yang lebih kreatif sekaligus efektif. Variasi serangan tidak hanya mengandalkan umpan silang, tetapi juga kombinasi umpan pendek dan penetrasi dari sisi lapangan. Namun demikian, perjalanan mereka menuju skuad utama tentu tidak akan mudah. Seluruh pemain yang mengikuti training camp harus bersaing menunjukkan performa terbaik demi mendapatkan tempat di tim inti. Pelatih terus memberikan berbagai menu latihan dengan intensitas tinggi. Selain latihan teknik, aspek fisik, transisi permainan, pressing, hingga simulasi pertandingan juga menjadi bagian penting dari program pemusatan latihan. Suasana kompetitif justru menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Setiap pemain dipaksa tampil maksimal karena mengetahui bahwa posisi mereka belum sepenuhnya aman. Persaingan sehat seperti inilah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Di media sosial, banyak supporter mengaku terkesan melihat kemampuan individu Ezra Walian, Ciro Alves, dan David Da Silva selama mengikuti latihan.
Banyak yang berharap ketiganya mampu membawa pengalaman dan kualitas yang dimiliki untuk membantu timnas Indonesia meraih prestasi di Piala AFF 2026. Tidak sedikit pula yang membayangkan bagaimana kombinasi ketiganya ketika menghadapi pertahanan lawan di turnamen nanti. Kreativitas Ezra, kecepatan Ciro, serta insting gol Davy dinilai bisa menjadi paket komplit untuk membongkar pertahanan lawan. Meski begitu, latihan hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya akan datang ketika pertandingan resmi dimulai. Konsistensi permainan, kerja sama tim, serta kemampuan menjalankan instruksi pelatih akan menjadi faktor yang menentukan. Piala AFF dikenal sebagai turnamen yang penuh tekanan. Setiap pertandingan memiliki tensi tinggi, terlebih ketika menghadapi rival-rival kuat di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, kesiapan mental para pemain sama pentingnya dengan kemampuan teknik mereka. Training camp kali ini juga menjadi kesempatan bagi pelatih untuk menemukan chemistry terbaik antar pemain. Semakin sering mereka berlatih bersama, semakin besar pula peluang terciptanya kerjasama yang solid ketika pertandingan berlangsung. Bagi Ezra Walian, kesempatan ini menjadi momentum untuk kembali menunjukkan kontribusinya bagi timnas Indonesia. Dengan pengalaman yang dimiliki, ia diharapkan mampu menjadi salah satu motor serangan sekaligus memberikan ketenangan saat menguasai bola. Ciro Alves juga memiliki motivasi besar untuk membuktikan kualitasnya. Selama berkarier di kompetisi Indonesia, ia dikenal sebagai pemain yang konsisten menciptakan peluang maupun mencetak gol. Kini tantangan yang dihadapi tentu lebih besar karena membawa nama timnas Indonesia. Sedangkan Davy Da Silva ingin membuktikan bahwa usianya bukanlah penghalang untuk tetap tampil tajam. Pengalamannya menghadapi berbagai situasi pertandingan di level klub bisa menjadi modal berharga bagi skuad Garuda. Jika ketiganya mampu mempertahankan performa seperti yang ditunjukkan selama training camp, peluang mereka menjadi bagian penting dalam strategi timnas Indonesia tentu semakin terbuka. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih yang akan memilih pemain berdasarkan kebutuhan tim. Yang jelas, kehadiran pemain-pemain berkualitas membuat persaingan di dalam skuad menjadi semakin sehat. Kondisi tersebut tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia karena setiap posisi kini memiliki banyak pilihan berkualitas. Para supporter pun berharap seluruh pemain mampu menjaga kondisi fisik hingga turnamen dimulai. Cedera menjadi hal yang paling ingin dihindari mengingat jadwal pertandingan yang padat dan tingkat persaingan yang tinggi. Menarik untuk menantikan bagaimana perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa pekan ke depan. Apakah Ezra Walian, Ciro Alves, dan Davy Da Silva benar-benar akan menjadi andalan di lini depan Garuda? Atau justru akan muncul kejutan lain dari pemain-pemain muda yang juga tampil impresif selama training camp? Satu hal yang pasti, semangat dan atmosfer positif di pemusatan latihan memberikan harapan besar bagi pencinta sepak bola nasional. Semua berharap timnas Indonesia mampu tampil maksimal dan bersaing memperebutkan gelar juara Piala AFF 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah kombinasi Ezra Walian, Ciro Alves, dan Davy Da Silva layak menjadi trisula utama timnas Indonesia di Piala AFF 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia.